Tidak ada tabarruk tanpa ta'zim. Kalau ada ta'zim, ada tabarruk. Karena tidak mungkin kita mengambil berkat daripada orang yang kita tak tahu, yang kita tak kenal. Pastinya kita akan mengambil berkat kepada orang yang kita kenal, dan orang itu pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, barulah kita akan mengambil tabarruk, mengambil berkah. Baik melalui berkah melalui doanya, berkah melalui ilmunya, berkah melalui nasihatnya, berkah melalui peninggalan-peninggalannya. Yang mengajarkan tentang berkah ini yang perlu kita cari dan kita ambil, itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakan." Kami turunkan daripada langit air yang membawa berkat, air hujan. Kenapa disifati mubarakan? Karena ada keberkatan hatta pada air. Jadi orang digalakkan untuk mencari berkat pada turunnya hujan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Rumah pertama dibangun di atas muka bumi adalah Mekah atau Ka'bah, mubarakan, diberkati. Allah cerita berkat. Yang tadi berkat pada air, yang ini berkat pada tempat, yaitu Ka'bah, dan berkat juga pada wilayah. Allah berkati Mekah, Allah berkati Madinah. Nabi berdoa, ya Allah berkati kota Madinah. Ada berkat pada tempat. Kalau berkat itu ada pada tempat, ada pada waktu. Khairul qurun qarni, sebaik kurun-kurun aku. Maknanya kurunnya Nabi, kurun yang paling baik, kurun yang paling berkat. Berkat itu ada pada tempat, ada pada waktu, ada pada barang, ada juga pada orang. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang Nabi Isa, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntum." Allah jadikan saya membawa berkat di mana saja berada. Dan dalam Quran ini banyak berbicara tentang berkat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj diperintahkan untuk singgah ke tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Baitul Lahmin di Palestina. Untuk apa? Ya karena di situ berkat. Dan dalam hal ini menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah dengan uraian yang ada dalam Al-Quranul Karim dan juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkat. Pada perjalanan haji, Nabi itu ingin minum di telaga Zamzam. Waktu itu yang sedang mengambilkan air untuk memberikan minuman itu Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi orang datang diambilkan airnya. Dan di situ ada cawan atau gayung yang sudah memang sentiasa ada untuk digunakan orang minum. Jadi gayung itu macam sudah wakaf, semua orang datang akan guna itu gayung untuk minum, bekas tuh. Ketika Nabi meminta Abbas untuk menghidangkan atau memberikan minuman, Abbas mengatakan kepada anaknya Fadal, ambil cawan khusus di rumah untuk diberikan kepada Nabi. Tak mau menggunakan cawan yang sudah dipakai oleh sekian banyak orang. Karena ini sudah berapa banyak orang minum menggunakan cawan itu. Kata Nabi, tidak, aku guna cawan yang itu ingin mengambil keberkatan daripada kaum al-muslimin. Itu cawan yang sudah diminum sekian banyak orang, itu juga yang digunakan oleh Nabi untuk mengambil berkat. Kalau orang mengambil berkat Nabi itu wajar, tapi ini Nabi mengambil berkat orang. Siapa yang patut diambil berkatnya? Orang lain kah atau Nabi? Nabi. Lalu kenapa Nabi ambil berkat sahabat yang minum daripada cawan tersebut? Untuk mengajarkan kepada kita mengambil berkat hatta bukan Nabi. Nabi sendiri mengambil berkat. Dan dalam hal ini Al-Imam As-Subki ketika mengatakan saya fi daril hadits latifu ma'na, yakni membicarakan tentang tempat di mana Imam An-Nawawi mengajar, sehingga dia mengatakan ingin meletakkan wajahnya di tempat pijakan Al-Imam An-Nawawi tabarrukan, karena ingin mengambil berkat daripada Al-Imam An-Nawawi. Hadza
yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Nawawi mengambil berkat, Al-Imam Syafi'i ambil berkat. Oh, Al-Imam Syafi'i pun ambil berkat. Dari siapa? Dari muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita dalam Ahlus Sunnah banyak sekali imam-imam besar yang mengambil berkat, hatta ketika berziarah ke kuburnya. Al-Imam Al-Dhahabi dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala menceritakan beberapa imam besar, kemudian diberitahu kuburnya di sini dan diziarahi, wa yutabarrak bihi. Ketika berziarah mengambil berkat, ketika berziarah dia cakap macam tu dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Yang dipersalahkan orang ambil berkat ni adalah kelompok-kelompok tertentu. Ini pasal apa? Kalau kita dalam kitab sendiri banyak menceritakan tentang orang mengambil berkat. Satu hari Imam Syafi'i bermimpi. Bermimpi Rasulullah SAW. Ini dalam manaqib. Imam Al-Baihaqi cerita benda ini. Bermimpi, dalam mimpinya melihat Imam Ahmad bin Hanbal berita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian bangun daripada tidurnya, Imam Syafi'i beritahu kepada anak muridnya, sampaikan surat ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dibawa surat daripada Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Maka diambil surat itu, ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal selepas salat subuh waktu itu. Pembawa surat serahkan surat. Kamu baca surat ini? Katanya tidak. Maka diambil surat itu, dibuka. Diberitahu kalau aku bermimpi Rasulullah SAW dan Nabi memberitahukan kepada aku kalau engkau akan diduga dengan dugaan yang kamu akan berjaya melepasi dugaan tersebut dan kamu akan selamat. Artinya tidak terkena fitnah, tapi itu berat. Maka Imam Ahmad bin Hanbal membaca surat itu dan kabar gembira kalau yang datang daripada Rasulullah melalui mimpinya Imam Syafi'i. Maka diambil surat itu dan dilipat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, pakaian yang lekat di badannya itu dibuka, diserahkan kepada Rasul, kepada utusan Imam Syafi'i sebagai hadiah. Dan itu menjadi satu tradisi, kalau orang datang membawa kabar gembira, yang datang membawa kabar itu diberi hadiah. Maka dia pakaian yang dipakai itu dibuka, serahkan kepada utusan Imam Syafi'i. Bawa balik. Sampai berjumpa dengan Imam Syafi'i, kemudian ditanya apa yang berlaku. Diberitahukan kalau dia bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dan redha atas apa yang berlaku kepadanya. Yang dimaksudkan fitnah di sini adalah fitnah khalqul Quran. Ketika beliau dituduh atau dipenjarakan, diseksa karena tidak mahu mengatakan Quran itu makhluk. Beliau tetap berkata Quran adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Maka diseksa, dipenjarakan, disebat. Macam-macam berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah takwil mimpi yang dilihat oleh Imam Syafi'i dalam tidurnya. Saat utusan ini kembali kepada Imam Syafi'i dan memberitahukan kalau dia redha dan bersyukur kepada Allah, kemudian apa yang dia kasih kepada kamu? Katanya diberikan aku sehelai kain. Katanya kain daripada dalam atau kain yang dipakai? Katanya kain yang dipakai. Katanya boleh kamu bagi kepada aku kain itu? Kata Imam Syafi'i, kamu jangan risau, aku bukan nak ambil. Maka diserahkan kain itu. Kemudian dibasahi kain itu, diperas oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengambil keberkatan daripada bekas air yang dicuci daripada pakaian Imam Ahmad bin Hanbal. Guru ambil berkat daripada muridnya. Ini yang kita belajar daripada imam-imam besar yang kita ada hubungan dengan imam tersebut, yakni hubungan madhab dan hubungan ikutan, hubungan ta'zim, hubungan kita untuk meneladani dan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang besar seperti imam-imam yang saya sebutkan sebentar tadi.